Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Dwi Sasti Sabita dengan NPM A1M024024. Saya berasal dari kelas 2B Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang virus SARS. Saya akan menjelaskan tentang Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh SARS-associated coronavirus atau SARS-CoV. Gejala awalnya mirip dengan influenza, tetapi dapat memburuk dengan cepat. SARS pertama kali ditemukan di Guangdong, China pada tahun 2002 dan baru teridentifikasi di awal tahun 2003. Penyakit ini kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Menurut laporan yang dirilis WHO mengenai penyebaran SARS pada tahun 2003, ada sebanyak 8.098 orang di seluruh dunia yang terkena SARS dan 774 orang diantaranya meninggal dunia. SARS merupakan penyakit menular. Penularannya dapat terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita SARS saat bersin atau batuk. Meski disebabkan oleh kelompok virus yang sama dan juga menimbulkan gejala yang mirip, SARS dan COVID-19 merupakan dua kondisi yang berbeda. Gejala SARS biasanya muncul 2-7 hari setelah seseorang terinfeksi virus SARS-CoV. Tetapi bisa juga baru muncul 10 hari setelahnya. Gejala infeksi virus ini bisa bervariasi pada tiap orang, tetapi secara umum akan muncul gejala berupa demam, umumnya lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas, tubuh mudah lelah, penurunan nafsu makan, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, diare, mual, dan muntah. SARS merupakan penyakit serius yang harus cepat ditangani. Bila terlambat ditangani, SARS dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti pneumonia, gagal napas, gagal hati, gagal jantung, dan gangguan ginjal. Virus SARS dapat menginfeksi manusia melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan liur penderita SARS yang batuk atau bersin, menyentuh mulut, mata, atau hidung dengan tangan yang sudah terpapar percikan liur penderita SARS, dan berbagi penggunaan alat makan dan minum dengan penderita SARS. Seseorang juga dapat tertular SARS jika menyentuh barang yang terkontaminasi oleh tinja penderita penyakit ini, terutama apabila penderita tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air besar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah SARS, yaitu jangan bepergian ke daerah endemik SARS. Jika terpaksa bepergian ke daerah tersebut, jaga kesehatan, hindari pusat keramaian, gunakan masker, dan ikuti protokol atau aturan yang diberlakukan di negara tersebut. Lalu terapkan hand hygiene, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada, gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Dan jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan. Bila Anda mengalami gejala mirip SARS, lakukan beberapa langkah berikut untuk mencegah penyebaran SARS ke orang lain, yaitu segera ke IGD rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan, hindari kontak jarak dekat dengan orang lain, beritahu keluarga atau teman untuk tidak menjenguk dulu sampai 10 hari setelah gejala hilang. Kenakan masker dan sarung tangan, terutama bila ada orang lain di sekitar untuk menurunkan risiko penularan ke orang lain. Lalu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Bila tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung dengan lipat siku. Lalu segera cuci lipat siku dan lengan dengan air dan sabun. Jangan berbagi penggunaan alat makan dan minum dengan orang lain, serta cuci pakaian terpisah dari pakaian orang lain. Dan rutin cuci tangan, terutama setelah menutup mulut dengan tangan saat bersin atau batuk dan setelah dari toilet. Hingga saat ini, penelitian untuk menemukan vaksin SARS masih terus dilakukan. Penderita SARS harus dirawat di rumah sakit dan diisolasi dari pasien lain. Selama dirawat di rumah sakit, pasien akan diberikan obat-obatan berupa obat analgetik, antipiretik, obat batuk, dan obat pereda sesak nafas untuk meredakan gejala. Lalu ada obat antivirus seperti lopinavir, ritonavir, atau remdesivir untuk menghambat perkembangan virus. Lalu ada obat antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri yang terjadi saat penderita SARS mengalami pneumonia. Lalu ada obat kortikosteroid
dosis tinggi untuk mengurangi pembekakan di paru-paru. Selain diberikan obat-obatan, pasien dengan gejala yang parah juga dapat diberikan oksigen tambahan melalui kanula atau selang hidung, masker oksigen, atau tabung endotrakeal atau ETT. Sekian penjelasan saya tentang virus SARS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.